Assalamualaikum Football United. Yes, Alhamdulillah Manchester United 3 poin, menang 2-0 menghadapi Everton di partai yang Manchester United hanya punya waktu 2 hari setelah di midweek menang menghadapi Brentford. Manchester United di hari Sabtu ini harus bermain bahkan di jadwal yang pertama ya, tapi tetap bisa tampil luar biasa dan ya memetik kemenangan. Di formasi ada 2 perubahan dari ketika menghadapi Brentford. Aaron Wan-Bissaka dan juga Harry Maguire bermain dari awal menggantikan Diogo Dalot dan juga Rafael Varane. Christian Eriksen sudah kembali di bench dan ini pertama kali semenjak akhir Januari ketika menghadapi cedera menghadapi Reading ya. Christian Eriksen kembali lagi ke stadion. Bukan sebagai penonton, tapi pemain yang siap untuk dimainkan. Manchester United sendiri langsung tancap gas, ambil inisiatif, tampil mendobrak dari awal, langsung mendapatkan beberapa momentum dan juga beberapa peluang. Bahkan di awal ada yang kena tiang ya, dari Anthony. Dari sisi kiri, Manchester United ini sering membangun serangan. Walaupun di kanan juga sering ya, dengan bola-bola direct dari tengah, memanfaatkan kecepatan. Untuk Everton sendiri sering mengincar sisi sebelah kiri nih, sisinya dari Tyrell Malacia, dan sempat di awal-awal Tyrell Malacia nampak kurang solid. Namun semakin bertambahnya menit bermain, dia bisa tampil lebih baik lagi. Ada banyak peluang sebenarnya di babak pertama tadi dari Rashford, Anthony, Sabitzer, Aaron Wan-Bissaka, Jadon Sancho. Banyak sekali yang kalau saja lebih tenang dan juga tepat sasaran shootnya, mungkin bisa lebih dari 1 gol. Defender dari Everton sendiri juga sering melakukan block dan juga tentu saja Jordan Pickford cukup sering tadi melakukan penyelamatan-penyelamatan yang penting. Di babak pertama, bola-bola direct dari sepertiga akhir Manchester United, dari garis awal sepertiga akhir dari Manchester United, bola-bola direct dari Bruno Fernandes itu sering sekali dilakukan dan sangat akurat, visinya juga sangat bagus. Dan pemain sayap Manchester United sering melakukan lari dari belakang bola dan mengandalkan kecepatan. Sering sekali tadi Anthony, Jadon Sancho maupun juga Marcus Rashford, dan ini sangat merepotkan pertahanan dari Everton. Pertahanan dari Everton sendiri kalau gue lihat benar seperti yang diperkirakan, mereka tidak tampil seperti ketika Brentford ya. Artinya Brentford lebih menunggu di daerah sendiri. Kalau Everton mereka lebih cenderung untuk melakukan, mereka lebih berani naik ya, sampai dengan bahkan sepertiga akhir garis pertahanan mereka atau bahkan lapangan tengah, dan ini sering sekali langsung dimanfaatkan oleh para pemain Manchester United dalam melakukan transisi, bola-bola direct lambung jarak jauh yang akurat, dan memang sayap Manchester United ini memiliki kecepatan. Pemain Manchester United sendiri berusaha untuk bermain kreatif dengan banyak variasi, dan juga ketika menyerang berusaha untuk melakukan ya banyak terobosan, namun ketenangan menurut gua tidak ada di sana dan juga akurasi yang kurang, sehingga sering sekali gagal serangan-serangan dari Manchester United. Dan ya akhirnya di babak pertama gol yang ditunggu hadir dari Scott McTominay, assist dari Jadon Sancho, proses gol juga yang menurut gue cukup baik, dan gol tadi itu sangat penting menurut gue. Karena kalau seandainya babak pertama berakhir dengan 0-0, Everton akan lebih percaya diri ketika masuk ke babak kedua. Namun skor 1-0 ini menurut gue sangat-sangat krusial. Manchester United di babak pertama walaupun di awal tadi bermain dengan 4-2-3-1, namun berubah menjadi 4-1-4-1 dengan menempatkan seorang Bruno Fernandes di posisi breaker dan mendorong Scott McTominay untuk lebih maju ke depan. Statistik dari babak pertama, Manchester United sangat-sangat dominan ya. Ini dia statistiknya. Manchester United 21 kali percobaan, namun yang on goal hanya 6. Dan 1 yang jadi gol. Bahkan expected goals-nya di babak pertama itu 2,7, hampir 3.
namun golnya hanya satu. Artinya apa? Artinya memang akurasi, clinical, ketajaman itu yang kurang. Namun ya menurut gua ada faktor juga dari Jordan Pickford yang memang di babak pertama tampil cukup bagus, sangat bagus bahkan. Di babak kedua Manchester United tetap tampil mendominasi, namun intensitas serangan ini agak berkurang ya, terutama dari sisi kanan, dari sisinya Anthony. Everton main lebih agresif, dan gue juga melihat bagaimana mereka tidak memberikan ruangan yang banyak, terutama untuk pemain sayap dari Manchester United. Lalu mereka juga lebih berani melakukan pressing kepada pemain Manchester United, utamanya Bruno Fernandes ya, yang menguasai bola di daerah pivot, supaya tidak melakukan ya umpan-umpan direct lambung yang di babak pertama sering menjadi sumber nih ya awal serangan dari Manchester United. Everton sendiri tampil juga lebih agresif di babak kedua ini, hanya saja akurasi umpan yang buruk. Namun mereka juga sering memenangkan duel, utamanya di lapangan tengah, sehingga mereka lebih sering memegang bola nih dibandingkan dengan babak pertama. Lini belakang Manchester United lebih bekerja keras ya di babak kedua ini, namun menurut gua secara keseluruhan tampil solid. Terlihat dari sedikitnya sangat minim peluang dari Everton, utamanya di kotak penalti. Mereka hanya punya momentum saja, dan kalaupun peluang ya mungkin cuma setengah peluang saja ya, karena memang lini pertahanan Manchester United tampil sangat solid. Anthony Martial dimasukkan, Rashford bergeser ke kiri, Sancho ke kanan. Di babak kedua tadi gue berpikir gol kedua ini sangat penting, sama seperti ketika menghadapi Brentford. Sangat penting untuk bisa killing the game. Manchester United yang setelah pergantian tersebut memiliki lebih banyak lagi possession, akhirnya dapat gol kedua dari Anthony Martial. Finishingnya menurut gue sangat tenang, assist dari Marcus Rashford karena kesalahan dari Seamus Coleman. Yang ya kesalahan sepersekian detik, dia gagal mengontrol bola dengan sempurna, dan Marcus Rashford mengandalkan kecepatannya memberikan crossing datar, assist ke Anthony Martial yang sangat tenang sekali. Dia mengambil waktunya betul-betul dan akhirnya mampu mencetak gol kedua bagi Manchester United, gol yang juga sangat penting di pertandingan tadi. Lalu catatan gue, Christian Eriksen dapat menit bermain. Ini merupakan kabar yang sangat baik ya, artinya Christian Eriksen sudah sepenuhnya siap untuk bisa diturunkan, dan di pertandingan selanjutnya Casemiro sudah bisa bermain. Jadi ini kabar yang sangat baik bagi Manchester United. Tapi kabar kurang baiknya adalah Marcus Rashford nih, tadi sempat memegang paha bagian atasnya ya. Nampaknya ada gangguan di sana, semoga tidak serius cederanya. Di 10 menit terakhir Manchester United kembali bermain agresif, bermain dengan 4-1-4-1. Eriksen sekarang yang bermain di posisi breaker, di posisi pivot tunggal ya. Sementara Bruno Fernandes digeser sebelah kanan. Di depannya nih ada Fred dan juga Scott McTominay, Jadon Sancho di sebelah kiri. Dan Manchester United lebih mendominasi, sering mendapatkan possession. Beberapa momentum didapatkan sebenarnya, tapi kurang tenang, sekali lagi kurang tenang, dan ya pertandingan selesai. Kemenangan yang penting, 3 poin, clean sheet, Christian Eriksen bermain. Menurut gua nggak mau banyak komplain tentang pertandingan tadi, gua sangat enjoy kemenangan. Sekali lagi ya, 3 poin, clean sheet. Ya kalau menurut gua sih kemenangan yang sempurna, karena Manchester United juga secara umum tadi mendominasi jalannya pertandingan. Ya, gue juga sepakat di babak pertama, kalau seandainya lebih tenang, lebih tajam, bisa lebih dari 1 gol. Statistik pun juga memperlihatkan demikian. Di babak kedua, Everton tampil beda nih. Everton juga datang dengan sebenarnya rekor yang cukup bagus di 4 pertandingan terakhir. Mereka pun juga datang dengan motivasi untuk bisa lolos dari degradasi. Dan ini sering sekali tidak bisa ditebak ya, tim-tim yang berada di papan bawah, mereka ingin supaya bisa lolos dari zona degradasi, tapi Manchester United mampu meredam itu semua, dan ya menuju akhir kompetisi, terutama setelah kalah menghadapi saingan utama di 4 besar Newcastle, Manchester United mampu meraih 2 kemenangan beruntun di kandang Brentford dan juga Everton. Menurut gua ini bounce back yang bagus, ini modal yang sangat berharga untuk Manchester United menghadapi laga-laga krusial selanjutnya. Man of the match di pertandingan tadi menurut gua adalah Bruno Fernandes.
Bruno Fernandes menjadi inspirasi permainan, main di posisi lebih dalam, tapi memiliki akurasi dan yang lebih penting adalah visi bermain, visi umpannya yang super menurut gua. Dan di babak kedua juga sempat ya bergeser di area sebelah kanan. Dan ketika dia bergeser ke sebelah kanan, Manchester United juga lebih banyak nih serangannya bertumpu dari kanan. Sehingga sangat krusial sekali peran dari Bruno Fernandes di pertandingan tadi. Dan dengan kemenangan ini, untuk sementara ya, karena ini gue bikin langsung setelah pertandingan selesai, Manchester United berada di posisi ketiga, selisih 3 poin dengan Newcastle, namun Manchester United lebih unggul satu pertandingan ya, 29, dan Newcastle masih 28. Sekali lagi, gue puas, ini kemenangan yang sempurna menurut gue, tapi masih belum selesai, perjalanan akan berlanjut, dan gue sangat menantikan nih, gak sabar, kembalinya pivot Casemiro dan juga Christian Eriksen di pertandingan selanjutnya. Bagaimana menurut Sobat Football United pertandingan tadi menghadapi Everton? Ada komentar? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United. Thank you.